kita nih kan dah terjun ke agama Islam kan, harus tahu apa ayat-ayat Al-Qur'an tuh, apa arti huruf abata tuh Memang gitu, Bang. Jadi cobaan utamanya adalah ketika orang membuat majelis taklim itu, ujiannya paling orang terdekat salah satunya. Kedua, yang menjadi orang yang diutama nih, yang memberi pelajaran juga bakalan diuji mati-matian sama jamaahnya sendiri bahkan. Nah, jadi memang yang paling utama di kehidupan di dunia ini ya khususnya, memang kita untuk beribadah kan. Semakin besar ujian kita berarti semakin ikhlas kita kan. Nah, kemudian kami saudara Siman juga banyak ujiannya juga. Bukan hanya ibu kan. Dari tahun 2021 kami bertumbuh sampailah di tahun ini. Nah, ada satu ayat yang kami tidak pernah ubah. Jadi ada di Quran surah At-Taubah, Quran surah 9 ayat 11. Di situ bunyinya fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi, dan jika orang-orang bertobat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu orang-orang yang satu saudara dengan kita, satu agama. Nah, inilah yang bakalan kita teruskan dakwah ini sampailah ke depannya nanti para mualaf ini salah satunya yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi tahu. Bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim. agama ya. Saya sebagai mualaf, saya berterima kasih banyak atas bantuan yang telah memberi kepada saya. Mudah-mudahan sehat, amal ibadahnya bagus, bertambah-tambah, dan seterus-terusnya. Alhamdulillah, makasih. Amin. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mualaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik. Maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman semuanya, sahabat saudara seiman. Alhamdulillah hari ini kita mengantarkan paket. Insya Allah sebagian paket sudah kita antarkan. Kita langsung distribusi. Nah, ini jembatannya kecil banget, jadi tidak bisa kita masuk mobil. Nah, ini paket-paketnya teman-teman. Jadi satu kantongnya dapat segini. Alhamdulillah. Insya Allah ini dari para donatur dari saudara seiman yang insya Allah mereka senantiasa selalu mempersami kegiatan kami. Nah, ini ada beberapa tim juga teman-teman pakai motor, kami pakai motor, dan ini mobilnya mobil yang mengantar paket insya Allah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke tempat ibu-ibunya. Katanya kita udah ditunggu sama ibu-ibunya. Bismillah, yuk. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini lokasi seperti biasa kita dapat. Ini tepi laut ya, jadi agak curam, jatuh sedikit, bahaya udah. Sip, kita sampai. Oke teman-teman, ini kita udah ditunggu sama ibu-ibunya. Kita mau masuk. Kita lihat. Siapa yang bawa barang? 8 ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya. Ambil dokumentasi. Iya. Ini 8 ya? Ini kurang 2 orang. Oh ya. Bisa tinggal anak doang. Masih ada tinggal di sana. 3 anak ya lo. Izin ya. Jadi ini apa?
kondisi ibu di sini rata-rata nggak punya kendaraan ya, nggak punya kendaraan ya. Nah makanya itulah kemarin kita mikirkan kalau dipaksakan untuk pengajian di tempat lokasi kita kan jauh. Makanya kita berinisiatif, moga-moga lah nanti ada yang lulus. Ya enggak apa-apa beberapa orang tes nanti. Mana tahu ada salah satunya lulus, itu yang kita buat pengajiannya. Nah, nanti insya Allah ini kan udah ketemu tadi. Pertama kali kemarin kita udah ketemu sebelum saya berangkat ke Jakarta. Sudah ditentukan beberapa guru ngaji, tapi dites dulu. Kalau udah oke, sip, ngajar. Harus ngajar. Karena memang kita ini nggak bisa kemana-mana juga kan. Ya belajar, terus misalkan suami-suami ibu fokus cari inilah mata pencarian. Siap. Kalau Bu Linda sih sebenarnya saya udah dapat informasinya. Kalau Bu Linda janda kan. Nah, apa ini yang perlu dapat bantuan juga Mak Yu. Yang kita data. Oh, wow. Rata-rata janda ya. Oh iya iya, siap. Oh iya iya. Janda tua. Gigi ada. Ya Allah. Ya Allah. Nggak, saya nih kan buka majelis taklim mualaf nih dari tahun 2013. Kemarin tuh keliling rumah ke rumah. Jadi ibu nih merasa yang nggak bisa ngasih makan jadi mender gitu. Akhirnya saya cari tempat gitu. Akhirnya pertama kemarin tuh di Masjid Al-Faizin, karena ada pemasalah juga, ada yang iya nama anggota kan ada yang apa yang angkuh gitu ya, cemburu sosial tuh ada kok orang mualaf bisa mengaji. Dulu bergabung, akhirnya lu pindah ke Salamiyah. Ke Salamiyah tuh bentuklah kemarin tuh. Pertama waktu itu 90 lebih anggota majelis taklim. Jadi iyalah karena dia ini imannya belum kuat dan atau bimbing tuh pun tak ada. Akhirnya salah sikit dengan istri pulang kampung, cerai balik agama. Akhirnya turun 75, 65, 50. Sekarang sisa 27 orang lagi. Itu jadi ini di Salamiyah pokoknya kami itu tak pernah mendapat ini majelis taklim saya, tidak ada terdaftar majelis saya ini karena betul-betul untuk kita ini kan dah terjun ke agama Islam kan, harus tahu apa ayat-ayat Al-Quran tuh, apa arti huruf abata tuh gitu. Jadi selama kami dari tahun 2013 tuh tidak ada terdaftar majelis taklim kami. Tidak ada yang nyumbang itu, nak nyumbang ini. Jadi Al-Quran dia siapa yang mampu beli. Yang lah ikro apa tadi itu siapa yang mampu beli. Biasa makai di bigilir gitu kami itu. Merasa diri sebagai ketua, anak-anak penegak, ibu, mama, katanya mama jangan ya mentang-mentang mak buka majelis taklim mualaf mak nak minta bantuan itu, bantuan ini, tak usah mak. Sama juga umat menjualkan diri mama mualaf, jadi saya pun tak pernah ngaju gitu. Karena merasa ibu-ibunya udah janda, rumah ada yang ngontrak. Jadi saya tuh tak bisa, harus beli kerudung, harus beli baju. Harus ada pakai duit impak, tak ada pakai duit impak. Saya lah kalau ada saya rezeki saya beli minuman, kalau ada saya rezeki saya bawa kue. Itu ya. Jadi masih pakai kerudung, cuma kerudung nih gado-gado lah gitu. Enggak kompak. Pokoknya semenjak saya mengikut majelis taklim Munjalan ini, kan Bu Aji ini suka mengundang majelis taklim saya. Saya bilang pakai apa ya gitu ini, pakai kerudung apa, ini jak pakai baju ini kami ada, kalau yang ini saya tak ada. Oh udahlah sekompak jak, kalau tak ada minjam. Siapa yang ada kerudung tolong pinjam, siapa yang ada baju ini tolong pinjam. Itulah kami berseragam. Jadi saya sebagai ketua itu tidak memberat anggota, tidak memaksakan diri gitu. Jadi kami ini tidak ada pakai impak, tidak ada pakai apa. Seandainya siapa yang ada sakit, kalau ada mereka tadi rezeki yang nengok adalah bawa kue. Yang penting tak ada rezeki tadi, hanya nengok muka ya gitu. Gitu ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sip. Kalau saudara Siman itu ada satu ayat
yang buat kita tuh sekarang ini masih berdiri lah, masih betul-betul mencari peluang amal solehnya. Karena tuh, Mm-mm. Mm. Mm-mm. Ya, siap. Oke, teman-teman semuanya, ini menarik ya, maksudnya tuh ini guru ngaji. Guru ngajinya juga ya susah juga ya, bukan orang yang mampu juga, tapi memang tujuannya ya lillahi ta'ala. Guru ngajinya juga butuh bantuan, apalagi orang yang mengaji, katanya memang banyak yang membutuhkan juga salah satunya. Bahkan untuk beli kerudung kompak pun nggak ada gitu. Nah, biar ini kan, biar tahu identitasnya majelis mana gitu ya kan. Nah, ditambah lagi yang paling penting adalah ini yang paling dasar ya, ikro tidak ada. Ini bahkan ada yang ada tapi koyak gitu ya, jadi bergilir pakainya. Ada namanya majelis taklim apa? Hidayatul Quran. Oke. Insyaallah, alhamdulillah, semoga bertambah jamaahnya. Memang cobaan utamanya adalah ketika orang membuat majelis taklim itu, ujiannya paling orang terdekat salah satunya. Kedua, yang menjadi orang yang diutama nih, yang memberi pelajaran juga bakalan diuji mati-matian sama jamaahnya sendiri bahkan. Nah, jadi memang yang paling utama di kehidupan di dunia ini ya khususnya, memang kita untuk beribadah kan. Semakin besar ujian kita berarti semakin ikhlas kita kan. Nah, kemudian kami saudara Siman juga banyak ujiannya juga. Bukan hanya ibu kan. Dari tahun 2021 kami bertumbuh sampailah di tahun ini. Nah, ada satu ayat yang kami tidak pernah ubah. Jadi ada di Quran surah At-Taubah, Quran surah 9 ayat 11. Di situ bunyinya fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi, dan jika orang-orang bertobat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu orang-orang yang satu saudara dengan kita, satu agama. Nah, inilah yang bakalan kita teruskan dakwah ini sampailah ke depannya nanti para mu'alaf ini salah satunya yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi tahu. Bukan hanya agama ya, bukan hanya ilmu agama. Tapi kami meyakini ketika udah clear masalah materi tentang ini, fikih ibadahnya, sebenarnya dia akan mengarah lebih baik lagi. Nah, salah satunya nanti di Quran itu banyak sekali dijelaskan bahwa orang-orang yang tadinya mustahik bisa menjadi orang-orang yang muzaki. Kenapa? Karena dia ada produktif di situ. Produktif ini yang bakalan kita kembangkan sebagai lembaga, sebagai yayasan. Kenapa? Ibu-ibu punya skill pasti. Ada yang tuh bisa tukang jahit, ada yang bisa nyuci, ya kan udah pasti kan? Ada yang bisa masak. Nah, ini yang bakalan kita berdayakan. Kedepannya, dengan adanya guru-guru ngaji juga salah satunya, ini kan orang-orang yang bakalan kita ambil, kita didik, kita beri reward. Rewardnya itu bukan dari kami, tapi dari Allah langsung. Nah, apa yang menjadi rewardnya adalah ketika ibu-ibu menyumbangkan tenaga pikirannya, maka yang datang rezekinya bukan dari orang terdekat saja, bahkan dari orang-orang yang tidak terduga. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kami juga wasilah sebenarnya sifatnya, bukan yang memberi secara langsung dari materi kami. Tidak, kami juga menjadi wasilah jembatan kebaikan dari orang baik. Tentu kami punya tenaga, punya pikiran yang kami pakai untuk bagaimana caranya ibu-ibu yang tidak dapat akses ke orang baik ini tadi menjadi terakses nih, terkonek. Nah, kamilah jadi pengoneknya atau jembatannya, jembatan kebaikan ini. Jadi saling terhubung satu sama lain. Inilah fungsi kami. Maka dari itu, kami juga menyampaikan ke abang kakak bunda sekalian, khususnya donatur saudara Siman dari tahun 2021 yang istiqomah sampai tahun 2024 yang sudah membantu dakwahnya saudara Siman, maka yang bisa dilihat adalah ternyata masih banyak PR kita. Masih banyak ibu-ibu yang kurang mampu, yang membutuhkan per bulannya. Kemudian bagaimana caranya kami menyelaraskan dengan program produktif itu tadi, yaitu menjadikan ibu-ibu ini yang tadinya mustahik jadi muzaki. Nah, ini yang paling utama program kami. Terus Mak Yul juga, ini Mak Yul luar biasa, makasih banyak. Emang kalau kata Mak itu, kalau udah tidak ada saya, siapa yang bisa melanjutkan saya? Nah, susah nih. Susah. Generasinya banyak.
Tapi yang sesehe Mak Yul nih belum dapat. Kenapa? Karena Mak Yul nih merasakan dari awal. Ruhnya udah dapat, jiwanya udah terbang banting lah. Karena pertama beliau udah masuk Islam aja udah banyak masalah kan. Ketika masalah-masalah ini terkumpul, membludak, hampir bunuh diri kan. Tapi ternyata ketika Allah merespon ini menjadi sebuah kebaikan, maka Mayul menjadi alat yang banyak masalah ini tadi sebuah alat yang produktif. Di apanya? Dakwah. Jadi menyampaikan kebaikan-kebaikan melalui tenaganya, pikirannya, bahkan kemarin hartanya juga. Kan sempat awal-awal pergerakan kerja, akhirnya menyisihkan gajinya untuk guru-guru ngaji. Nah, ini kan menjadi salah satu motivator kita juga. Jadi Mak Yul ini motivator sebenarnya, motivasi kita. Untuk anak muda ya. Kemarin kalau kita lihat di pergerakan di Jakarta, Yayasan tuh Mak Yul, Yayasan tuh tempat elit, pekerja. Kenapa? Karena yayasan ini salah satu pekerja elit yang benar-benar terkelola, tersistem. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih ibu semuanya. Ini kita mau lanjut, mohon diterima paketnya, tidak banyak, tapi semoga bermanfaat. Dan kedepannya semoga istiqomah. Istiqomah untuk kami pribadi, yang belum ada jodoh, segera dapat jodoh, doakan. Enggak, belum ada jodoh. Ada yang mau jadikan menantu. Nah, kebetulan sebenarnya memang lagi cari jodoh teman kita nih. Tapi nanti bisa lah diskusi lebih lanjut. Kameramen kita masih jomblo. Nah, ngomong belakang ya. Lanjut. Baik teman-teman semuanya, ini informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga diterima. Kita doakan sama-sama ya orang baiknya ya. Bismillah, kita doakan baik sama-sama. Ya Rob, semoga orang-orang yang telah menerima mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan untuk orang tua para donatur kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, dan menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita semua yang saat di sini menjadi penggugur dosa-dosa di masa lalu. Dan insya Allah di kelak kita ingin sekali, belum pernah kita rasanya berjumpa, walaupun mungkin tidak tahu ya, beberapa orang mungkin bisa lewat mimpi, lewat tanda-tanda, tapi kita juga rindu rasanya dengan Rasulullah. Nah, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah teman-teman, kita menuju lokasi tempat ibu tadi udah kirim paket sembako. Ini kita mau menuju lokasi rumahnya. Ini yang bakalan kita bantu setiap bulannya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung lihat kondisinya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Saya ini kayu, di bawah kayu. So, Tongkatnya ini apa namanya tuh? Masih kayu tongkatnya. Ya, kalau ada rezeki orang tuh mau menambahkan. Sampai dia kok lah kok bisa nengok lihat. ini rumah sendiri atau Ya rumah sendiri tapi tanahnya masih bersama gitu. Enggak, bukan pemerintah, bersama. Bersama. Kayak punya nenek datuk dulu gitu. Numpang ya. Alhamdulillah. Tapi ini kan banyak banget dah. Ini teman-teman semuanya, ini namanya Ibu siapa? Ibu Pira. Bu Tira. Nah, ini kita salah satu ngasih paket sembako ke Bu Tira. Moga-moga istiqomah kami setiap bulan bisa ngasih Ibu Tira terus. Mohon doanya agar kami selalu. Sama-sama lah, yang memberi pun sehat itu kan. Oke, teman-teman, kita minta ucapan terima kasihnya untuk donatur-donatur yang udah bantu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai mualaf, saya berterima kasih banyak atas bantuan yang telah memberi kepada saya. Mudah-mudahan sehat, amal ibadahnya bagus, bertambah tambah dan seterusnya itu. Alhamdulillah, makasih. Amin. Makasih Bu ya. Teman-teman semuanya, ini kita udah sampai. Ibu siapa? Bu Ani. Alhamdulillah. Ini rute kedua yang kita kunjungi. Assalamualaikum. Ke dalam ya?
Yalah, ini kita masih di pinggir laut ya. Sungai. Oh, tepi sungai, Sungai Kapuas. Siap. Ini Bu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini kita di tempat kedua, Ibu Ani ya. Alhamdulillah, ini tempat Bu Ani, masya Allah, tabarakallah. Kita masih di tepi. Kalau kami sih biasa dulu taunya tepi laut, tepi sungai ya, tepi Sungai Kapuas ya. Ah, masya Allah, alhamdulillah. Ini kami ngantar paket sembako dari abang kakek bunda sekalian. Nah, ini kemarin kami udah dikonversi jadi paket, jadi uang kami jadikan paket. Ini zakat dari para donatur untuk para mualaf. Nah, jadi memang kerjaan kami ya jadi jembatan amal soleh, Bu Ani. Nah, ini ada beberapa paket, tidak seberapa, tapi insya Allah semoga bermanfaat. Nah, boleh ucapan terima kasihnya tidak harus ke kami, tapi untuk donatur khususnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi donatur yang sudah menyisihkan atau memberikan seperti sembako pada kami yang membutuhkan, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya berkah barokah dunia akhirat. Kami sebagai mu'alaf mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara kami yang selalu memberikan bantuan seperti yang sudah disampaikan pada kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman Sams ya. Ini mualaf juga ya teman-teman semuanya. Mualaf, alhamdulillah. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Jadi begini aja kita berdiri ya. Aman Bu, aman. Ya. Bu. Jadi begini. Ah, Saya ini dulu. mm-mm, Rumah ini yang di atas yang tadi udah parah. mm-mm, Jadi dibentukkan lagi ya. Jadi kita waktu itu kerja sama bos, jadi bantu-bantu bos lah waktu itu. Sampai sekarang juga dibantu beras kadang-kadang ya, tapi tidak juga setiap bulan gitu ya. Jadi ini belum bisa. Jadi saya ini anak waktu masih sekolah, sekarang saya sudah tua, tidak bisa kerja. Jadi saya juga mohon bantuannya.